Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 29 April 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sejak 4 hari yang lalu, dari 26 April 2024, kita sekalian sudah bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes yang mengisahkan pesan-pesan Yesus kepada para muridnya dalam amanat perpisahannya. Ada 3 pesan yang telah Tuhan sampaikan kepada para murid dan kita sekalian. Yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Yang kedua, Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya dalam amanat perpisahan, Ia dan Bapa adalah satu. Dia datang untuk melakukan pekerjaan Bapanya, dan sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Yesus, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus telah lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan yang ketiga, Yesus berpesan, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini, masih dalam perikop Injil Yohanes, Tuhan Yesus sekali lagi memberikan pesan kepada para murid dan kita sekalian dalam amanat perpisahannya. Yesus bersabda,
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Melalui sabda Tuhan ini, tentunya Tuhan Yesus mengajak kita untuk berani menjadi saksi hidup sebagai murid-muridnya dalam hidup karya panggilan kita setiap hari. Kalau kita secara pribadi mengakui diri sebagai murid Kristus, maka sudah seharusnya hidup kita, perkataan, perbuatan, pikiran kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Jangan sampai kita secara pribadi mengalami kehilangan identitas atau krisis identitas sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur karena pada hari ini bersama gereja kita memperingati Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan pujangga gereja yang sungguh berusaha hidup sebagai murid Tuhan. Santa Katarina dilahirkan di Italia bertepatan dengan pesta Minggu Palma 25 Maret di tahun 1347. Saat melahirkan Katarina kecil, usia ibunya sekitar 40 tahun dan telah melahirkan 22 anak. Tetapi sebagian dari anak-anak tersebut meninggal. Katarina terlahir kembar dengan Joanna, saudarinya. Sayang, saudarinya meninggal beberapa saat setelah mereka dilahirkan. Pada usia 16 tahun, saudari Katarina yang bernama Bonaventura meninggal. Orang tua Katarina kemudian meminta Katarina untuk menikah menggantikan saudarinya itu. Namun Katarina menolak. Ia lantas mulai berpuasa dan memotong rambutnya agar penampilannya tidak lagi menarik. Puasa dan bakti hidup yang dilakukan oleh Santa Katarina kepada keluarganya telah membuat hati kedua orang tuanya melunak dan membiarkan Santa Katarina hidup sesuai dengan keinginannya. Suatu kali Santa Katarina pernah menjelaskan bahwa ia menganggap ayahnya sebagai gambaran Yesus sendiri, ibunya sebagai gambaran Bunda Maria, dan saudara-saudaranya sebagai gambaran para rasul. Penggambaran inilah yang membantu Santa Katarina untuk mampu melayani mereka semua keluarganya dengan penuh kerendahan hati. Meskipun Santa Katarina menjalani kehidupan yang religius, tetapi ia memilih untuk tidak masuk ke biara tertentu. Kata Santa Katarina memilih bergabung dengan ordo ketiga, Santo Dominikus, yang memperbolehkannya tetap berada di rumah dan sekaligus menjalani kehidupan yang religius. Pada usia yang ke-21 tahun, Santa Katarina mengalami sebuah penglihatan yang luar biasa dan selanjutnya mengubah hidupnya. Ia menggambarkan peristiwa tersebut sebagai pernikahan mistik dengan Yesus. Dalam penglihatan yang dialaminya, Santa Katarina diminta oleh Tuhan Yesus
untuk keluar dan menolong mereka yang miskin dan sakit. Sejak saat itulah Santa Katarina mulai keluar untuk mengunjungi rumah sakit dan juga rumah-rumah penduduk untuk menolong orang-orang sakit serta orang miskin. Tindakan Santa Katarina ini kemudian menarik perhatian begitu banyak orang yang kemudian bergabung bersamanya untuk menolong lebih banyak lagi orang sakit dan orang miskin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tidak hanya menolong orang yang sakit dan orang miskin, Santa Katarina juga turut berperan dalam mendamaikan gereja di masa itu. Kala itu situasi gereja sedang kacau, para imam dan pemimpin negara tidak menunjukkan sikap yang baik. Katarina kemudian menulis surat kepada paus, raja-raja dan uskup, serta para panglima agar mengusahakan perdamaian untuk gereja dan masyarakat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di usia yang ke-33 tahun, Santa Katarina jatuh sakit dan akhirnya wafat pada tanggal 29 April 1380. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah melalui teladan hidup Santa Katarina yang kita peringati hari ini, dan juga melalui pesan Tuhan Yesus yang Ia sampaikan kepada kita sekalian dalam amanat perpisahannya kepada murid-muridnya, kita berusaha untuk terus bertekun dalam iman kita akan Yesus, semakin mengasihi Dia dan melaksanakan apa yang sungguh diajarkannya. Jangan takut dan jangan bimbang, karena Tuhan secara pribadi telah menjanjikan Roh Kudus yang akan menghibur dan menguatkan kita sekalian dalam tugas karya perutusan kita sebagai murid-muridnya. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.